Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngomongin sesuatu yang lebih privasi nih. Aku mau ngomongin soal kontrasepsi. Nah, pasti sebenarnya banyak teman-teman yang sudah mengenal kontrasepsi, cuman banyak juga yang pasti masih ragu gitu. Kayak seperti apa ya kontrasepsi yang kira-kira cocok untuk aku, kontrasepsi yang kira-kira aman, apalagi untuk yang para busu yang mungkin masih ragu-ragu. Cuman memang kontrasepsi itu kan pilihan ya, jadi bisa iya bisa tidak. Cuman di sini aku mau ngobrol sama Ovjin, ada Dokter Dinda di sini. Halo Dok. Halo Mbak, apa kabar? Baik-baik Dok, thank you ya sudah mau meluangkan waktu ngobrol-ngobrol. Iya, sama-sama, thank you. Nah, di sini kita mau coba membahas ya Dok ya beberapa jenis-jenis kontrasepsi yang memang sudah ada di luaran, yang orang-orang juga mungkin sudah ada yang familiar, cuma mungkin ada juga yang beberapa kontrasepsi yang masih belum begitu ramai digunakan di Indonesia. Cuma kita akan bahas pros and cons-nya juga, kira-kira kontrasepsi apa yang kira-kira bisa cocok untuk teman Workplay yang mendengarkan hari ini gitu. Dok, mau nanya dong Dok, mungkin masih ada yang ragu juga sebenarnya kontrasepsi itu tuh kegunaannya tuh manfaatnya tuh apa sih Dok? Oke, jadi kontrasepsi itu kan biasa digunakan oleh perempuan di usia reproduksi. Dia adalah suatu metode untuk mencegah, menunda atau menghentikan kehamilan gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak mau hamil atau mau menunda hamil atau udah nggak mau hamil sama sekali, itu bisa menggunakan metode kontrasepsi. Dan macam-macamnya itu juga ada yang menggunakan alat, ada yang dengan prosedur tindakan, dan juga ada yang bentuknya obat-obatan gitu. Nanti kita jabarkan lebih jauh lagi. Oke. Nah, aku boleh nggak Dok dikasih tahu kontrasepsi apa aja sih yang ada di luaran gitu ya, dan efek samping penggunaannya tuh gimana Dok? Aku sempat dengar sebenarnya kontrasepsi tuh ada yang untuk laki-laki juga ya Dok ya? Oh iya, kondom itu termasuk kontrasepsi. Jadi kalau misalnya kita membagi dua bagian besar dari kontrasepsi itu adalah kontrasepsi yang non hormonal atau yang tidak mengandung hormon, dan kontrasepsi yang mengandung hormon. Kita ngomongin yang non hormonal dulu ya. Biasanya menjadi banyak pilihan untuk ibu-ibu karena nggak mengganggu siklus hormonnya, kemudian efek sampingnya lebih sedikit gitu. Non hormonal itu yang pertama, kalau laki-laki ya kondom. Kemudian senggama terputus itu termasuk loh. Pernah dengar nggak kayak kita bilangnya senggama terputus atau coitus interruptus. Jadi pada saat berhubungan buang di luar lah ya kalau sekarang. Ibu-ibu sekarang bilangnya buang di luar. Itu termasuk metode kontrasepsi sebenarnya. Kemudian yang tidak hormonal juga itu termasuk spiral atau IUD dulu itu. Jadi IUD itu kan intrauterine device atau bahasa Indonesianya AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Zaman dulu bentuknya tuh seperti spiral gitu. Kalau sekarang bentuknya seperti T. Seperti T, terus ada tembaganya. Itu yang non hormonal gitu, seperti T. Itu kita sebutnya IUD atau AKDR. Dia bukan hormon gitu. Kalau misalnya ditanya plus minusnya, yang pasti kalau coitus interruptus atau senggama terputus, angka kegagalannya lebih tinggi ya. Karena kan bisa aja belum sempat dicabut udah keburu ejakulasi gitu. Kemudian kalau misalnya kondom, sebenarnya sih dia mempunyai efek proteksi yang bagus ya, bisa sampai 99% juga untuk kondom. Tapi kan ada risiko robek. Kemudian kalau tidak menggunakan kondom mungkin bisa terjangkit sexual transmitted disease atau STD. Ya kan gitu. Kemudian untuk IUD sendiri ini merupakan pilihan untuk ibu-ibu atau pasangan yang ingin menunda agak cukup lama, misalnya 3 tahun gitu jarak antara anak pertama ke anak kedua, atau setelah menikah belum mau punya anak, itu biasanya kita
kasih pilihan IUD. Nah, tapi efek sampingnya dia suka spotting atau bleeding atau flek-flek di luar siklus mensnya. Dan saat mens tuh bisa banyak darah yang keluar gitu. Itu salah satu efek sampingnya. Tapi nggak semua perempuan ya kayak gitu ya. Hanya beberapa, tapi banyak yang mengeluhkan seperti itu. Gitu. Itu untuk yang tidak ada hormonnya. Kemudian yang non hormonal. Kemudian yang mengandung hormon, yang hormonal itu ada yang pil, mungkin yang paling sering dengar ya, pil kontrasepsi pil KB, itu hormon, pil KB, implan, suntik, dan IUD. IUD juga ada yang mengandung hormon. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pil dulu ya, jadi hormon itu juga ada 2 jenis. Jadi kalau kita membagi klasifikasi 2 kontrasepsi kan non hormonal dan hormon. Kalau kita lihat hormonnya itu ada yang 1 jenis hormon, ada yang 2 jenis hormon. Gitu. Nah, apa perbedaannya? Saya membagi dulu ya dari hormon yang 1 jenis dengan hormon yang 2 jenis. Biasanya hormon yang 1 jenis itu untuk ibu-ibu yang lagi menyusui. Gitu. Jadi dia tidak mengganggu produksi ASI karena isinya hanya progestin atau progesteron sintetik gitu, bukan nggak ada estrogennya. Karena kalau misalnya ada estradiolnya dia bisa mengganggu produksi ASI. Tapi mungkin untuk ibu-ibu yang sedang menyusui dan memilih kontrasepsi hormon, yang 1 hormon itu pasti siklusnya jadi nggak teratur karena malah bisa nggak haid, kemudian bisa terjadi spotting gitu. Pokoknya siklusnya dia nggak bisa diprediksi lah gitu. Dan salah satu efek sampingnya resikonya adalah si spotting tadi, bisa tiba-tiba keluar spotting gitu. Itu untuk yang 1 jenis hormon. Nah, kalau yang 2 jenis hormon dia menyerupai siklus di badan perempuan gitu. Jadi ada 2 hormon yang bekerja, estrogen dan progesteron, naiknya barengan gitu. Jadi itu sebenarnya dia lebih memiliki siklus yang teratur, siklus yang reguler. Biasanya digunakan juga untuk perempuan-perempuan yang memiliki siklus irreguler atau nggak teratur, tapi nggak ingin ngambil efek kontrasepsinya gitu. Jadi memang nggak teratur aja siklusnya. Gitu. Jenisnya sendiri ada pil tadi, kemudian suntik juga ada yang 1 hormon dan 2 hormon. Kalau yang 1 hormon 3/3 bulan, kalau yang 2 hormon per bulan gitu. Dan yang ketiga implan biasanya cuma 1 hormon gitu, dia ditaruh di bawah kulit, kita bilangnya subkutis di lengan gitu. Nah, yang terakhir ya IUD tadi ya, IUD ada yang hormon dan non hormon. Nah, mana di sini yang paling disukain oleh perempuan-perempuan di Indonesia? Itu adalah yang 2 hormon, karena sekarang orang perempuan-perempuan tuh kalau di Indonesia ya, mereka tuh kalau nggak mens rasanya aneh ya. Kalau lagi nggak nyusuin, terus nggak mens gitu. Kok nggak mens, nanti kering. Terus yang ditakutkan kalau setelah selesai penggunaannya dan pingin stop, terus nanti gimana? Takut mandul, susah hamil. Itu yang ditakutkan oleh perempuan-perempuan. Sementara kalau di luar itu banyaknya senangnya yang pakai 1 hormon yang nggak mens. Memang mereka lebih ringkes aja kali ya. Mereka kayak lebih senang gitu kalau nggak mens, dari setiap bulannya gitu. Nggak ketemu sama nyeri haid di setiap siklusnya atau mood swing gitu. Gitulah kalau yang hormon. Dan mungkin efek samping lain atau resikonya adalah yang ditakutkan perempuan-perempuan ini kan berjerawat, kenaikan berat badan gitu kan. Itu dong. Iya. Jadi memang karena ada hormon tambahan dari luar, resiko-resiko itu pasti ada, terutama jerawat ya, karena kan hormonnya juga ada yang hormon kombinasi itu. Tapi sekarang sudah banyak juga nih jenis modifikasi dari 2 hormonnya itu. Misalnya kan yang 1 golongan estradiol, 2 golongan progestin. Nah, dicari nih yang memiliki efek androgen atau
hormon yang memicu jerawat itu tuh dikurangin, ditambah yang lain. Jadi memang makin kesini tuh makin canggih-canggih lah pil kombinasinya gitu. Jadi ada yang nggak bisa bikin gemuk, ada yang bisa bikin mulus malah mukanya gitu. Jadi ada beberapa pilihan. Sebenarnya juga kalau kenaikan berat badan bukan terus karena massa lemaknya yang naik gitu, lebih ke retensi cairan atau water retention. Oh, oke. Jadi si efek hormon itu memiliki efek lebih menyimpan air ya, kayak water retention aja, retensi airnya tuh lebih meningkat gitu. Jadi kalau nimbang mungkin naik, tapi nafsu makan mungkin akan berubah di awal-awal pemberian. Tapi kan sebenarnya nafsu makan itu tergantung kita ya. Kalau misalnya nafsu makannya kita turutin dengan makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi karbo, ya mungkin akan naik juga. Tapi kalau tapi kalau di kalorinya tetap dibatasin sekian, kemudian ada kalori defisit, tetap olahraga gitu sih sebenarnya enggak juga. Oke, jadi kekhawatiran itu juga sekarang udah mulai terhapuskan juga ya dok ya, karena juga dengan adanya teknologi yang semakin baik juga akhirnya kontrasepsi pilihan ini juga semakin diperbaiki juga gitu ya, jadi efek sampingnya semakin dikurangi gitu ya. Iya, dan perempuan-perempuan jadi lebih aware ya, lebih membuka matanya terhadap kontrasepsi gitu. Karena kan sekarang juga banyak yang bekerja. Kalau anaknya banyak kan jadi pusing juga ya nyari mbaknya buat ngurusin anak. Iya betul dok. Nah, lalu ada nggak dok ya kontrasepsi yang mungkin lebih teknikal ya, yang lebih medis gitu kira-kira cara penggunaannya gitu untuk laki-laki dan perempuan? Itu semua sih. Oh ya, saya lupa satu kontrasepsi yang terakhir adalah kontrasepsi mantap. Ini bisa laki-laki dan perempuan. Ini adalah kontrasepsi yang sifatnya irreversible atau nggak bisa kembali lagi gitu. Jadi kalau misalnya udah mau tutup pabrik gitu biasanya, itu adalah pengikatan dari saluran telur atau pemotongan dari saluran telurnya ya. Dan itu bukan hormonal, itu angka kegagalannya juga sangat kecil karena kan benar-benar jalurnya udah dipotong. Dan kalau laki-laki juga gitu, laki-laki juga dipotong saluran spermanya gitu. Kemudian kalau misalnya ditanyakan yang lebih medis ya, kalau suntik kan kita nggak bisa suntik sendiri ya. Kalau suntik sudah pasti harus ke dokter. Pemasangan implan juga itu harus ke dokter lah ya untuk pemasangan dan pengambilannya lagi. Dan IUD atau AKDR itu juga harus visit ke dokter atau ke bidan. Dan apalagi yang pakai tindakan medis seperti sterilisasi ya sudah pasti harus di ruang dengan yang harus dokter, di ruang ya? operasi. Oke dok. Nah, aku pengen nanya nih dok, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat gitu ya untuk memasang dan menggunakan kontrasepsi ini? Kayak banyak juga kan yang beranggapan katanya kalau IUD itu harus dipasang ketika lagi mens, atau ada juga beberapa yang baru habis melahirkan langsung dipakai. Itu gimana sih dok sebenarnya? Jadi memang idealnya untuk memulai kontrasepsi itu dimulai di siklus baru. Siklus baru kan terhitung dari saat haid ya. Saat haid, hari pertama, hari kedua itu udah langsung misalnya mau minum pil, suntik pakai suntik gitu. Tapi yang namanya awal-awal pasti tidak langsung memberikan efek kontrasepsi. Biasanya dia 2-3 minggu dulu gitu. Jadi ya diharapkan setelah minum atau suntik atau implan itu tetap menggunakan barrier atau kondom saat berhubungan seksual gitu. Nah, untuk IUD sendiri memang bisa diberikan kapanpun kalau IUD. Tapi kita lebih memilih untuk menggunakannya di saat haid, karena kan pada saat haid tuh mulut rahimnya terbuka, kemudian kondisi dinding rahimnya juga lagi mulai meluruh, jadi lebih lunak gitu. Jadi biasanya pasien, ini secara subjektif sih, pasien itu merasa lebih nyaman gitu dibandingkan pada saat tidak haid gitu. Tapi sekarang beberapa kali, jadi gini, kalau habis melahirkan kita tidak bisa langsung memasukkan si IUD itu ya, kecuali kalau benar-benar habis bayi lahir langsung kita masukkan spiral, itu bisa. Itu namanya IUD post placenta. Jadi pas hari-hari lahir langsung dimasukin si IUD-nya, itu bisa. Nah, tapi ketika udah nih bayi lahir, udah pulang ibunya 2 hari terus pingin pasang spiral,
atau IUD itu biasanya kita saranin 3 bulan, karena kan yang namanya rahim itu kan Oh, saat habis lahiran masih besar, ya. kemudian kan dia menyusut perlahan sampai akhirnya Hmm. dalam 3 bulan ya dia udah benar-benar masuk ke dalam panggul, rongga panggul Ya. atau pelvic Ya. rimnya itu. Nah disitulah baru kita mau kita pasang. Tapi kalau ibu menyusui kan biasanya nggak mens, nggak Ya, haid betul. gitu. Mm-mm. Yang ditakutkan kalau misalnya kita masih menunggu haid, nanti keburu hamil lagi biasanya Iya. ibu-ibunya. Jadi ya 3 bulan kita boleh pasang gitu. Oke. Sebelum, nggak usah menunggu haid lah untuk ibu-ibu yang lagi menyusui. Karena kan bisa sampai 7 bulan tuh kan selama masih Iya, ada yang menyusui sampai eksklusif. setahun. Iya, gitu Oke, oke, kalau untuk Dok. IUD. Oke. Dan Nah, sebenarnya si kontrasepsi ini ya terutama yang hormonal ya itu bisa juga mm-mm. digunakan untuk kasus-kasus seperti irregular menstruasi atau mensnya nggak teratur atau Oh, mensnya banyak, penebalan dinding rahim itu biasanya kita menggunakan IUD yang ada hormon yang mm-mm. satu hormon tadi yang saya tadi bilang nggak bisa Mm-mm. haid. Jadi dia dinding rahimnya tetap tipis gitu, nggak ada penebalan dinding rahim. Oh, oke. Jadi bisa kayak untuk mengobatkan juga ya, Dok ya, kalau misalnya memang ada kondisi Iya, tertentu hormonnya gitu sih ya. sebenarnya, Oke. hormon yang kita gunakan gitu. Oke. Nah, terus Dok, kalau misalnya udah habis pemasangan nih, Hmm. katanya ada yang perlu cek lagi Dok untuk evaluasi Oh, gitu. Apakah positioningnya sudah oke gitu ya, atau mm-mm. mungkin ada efek samping nggak setelah penggunaan pil atau suntik gitu. Heeh. Itu benar nggak sih Dok? Oke. Lebih baik iya. Jadi memang kalau misalnya kita pakai pil ya, terutama kan kalau pil baru Mm-mm. kan efek sampingnya suka macam-macam, cocok atau enggak gitu. Oh, oke. Atau memang belum pernah menggunakan pil dan nggak tahu gimana caranya karena nggak sedikit pasien yang jadi jenis pil itu kan ada yang isinya 21, ada yang isinya 28 gitu dan Heeh. banyak pasien yang nggak ngerti gitu ini kapan diminumnya, apakah langsung strip 1 terus bulan kedua langsung strip 2 sampai akhirnya dia Heeh. nggak haid gitu sampai 4 bulan karena sebenarnya harus ada jeda gitu. Jadi ya kita Oh, lebih oke. baik evaluasi gitu, dilihat dulu ini harus stop di Mm-mm. sini, tunggu mens dulu, setelah mens baru mulai 1 strip gitu. Itu untuk pil. Kalau suntik kan udah pasti datang ya. Mm-mm. Kita bisa evaluasi efek sampingnya juga gitu. Mm-mm. Kemudian kalau IUD iya, biasanya Mm-mm. setelah pemasangan 1-2 minggu ada keluhan kita lihat lagi. Mm-mm. Kemudian rutinnya sih per tahun aja. Oh, oke. Hmm, Oke, jadi untuk make sure per tahun positioningnya aja. juga oke ya, karena kadang kan suka ada yang Iya, geser, jadi ada kemungkinan untuk iya. bisa Atau mungkin kebobolan kalau juga ya dok. mungkin kalau geser ya ada kasus itu tapi sedikit Mm-mm. ya Oke. apalagi kalau baru pasang. Mm-mm. Tapi mungkin benangnya atau filamennya itu kan dia keluar. Jadi Oh, pada saat pemasangan spiral kan ada filamen yang keluar. Nah itu mm-mm. mungkin bisa membuat rasa nggak nyaman kalau misalnya lagi berhubungan gitu. Jadi Oke. biasanya kita tekuk sedikit gitu. Mm-mm. Itu Mm-mm. kita evaluasinya di situ. Gimana pada saat berhubungan udah nyaman atau belum gitu. Oke, Dan jadi yang itu ya bisa. mencegah geser Mm-mm. tadi. Oke, jadi itu bisa dievaluasi ya dok ya. Maksudnya kalau misalnya ada perasaan nggak Bisa. nyaman setelah penggunaan KB itu, tolong langsung dikonsultasikan ke dokter yang Hmm. ahli ya atau bidannya gitu ya dok ya. Iya, dan satu lagi mungkin IUD itu jangan dipakai terlalu lama karena memang biasanya Oh, batasannya 5-7 tahun gitu. Jadi lebih oke. baik dicek lagi karena yang ditakutkan kalau misalnya pingin copot terlalu Heeh. lama dia jadi Heeh. susah banget lepasnya. Lepasnya. Remove-nya susah banget karena udah terlalu Oke. nempel kali sama Iya, dinding iya, iya, rahim iya. gitu. Oke. Nah, Dok, aku punya pertanyaan terakhir nih, Dok. Pasti kan juga di Mm-mm. sini teman workplay banyak yang juga lagi menyusui gitu. Nah, sebenarnya Mm-mm. pilihan kontrasepsi teraman dan terbaik untuk ibu menyusui itu apa sih, Dok? Mm-mm. Sebenarnya kan kalau ibu menyusui boleh pakai yang non hormonal atau Oke. mau pakai yang hormon tapi satu hormon tadi yang tidak Mm-mm. mempengaruhi ASI. Tapi Mm-mm. sekarang tergantung dari seberapa lama mau menundanya gitu. Kalau misalnya Oke. mau menunda lama, misalnya sampai 5 tahun, 3-5 tahun, ya pasti pilihannya adalah IUD. Tapi kalau Oke. misalnya kayaknya saya mau langsung deh, nggak mau lama-lama. Kalau itu sih Mm-mm. kayak kondom aja ya, barrier aja, Mm. ya kan? Mm-mm. Kemudian kalau misalnya mau uh, pil,
bisa menggunakan pil yang yang tidak ada kombinasi atau pil satu hormon, atau suntik yang sebulan sekali itu juga satu hormon, atau implan gitu. Tapi perlu diketahui lagi, kalau yang pil satu hormon kan dia nggak mens, dia resikonya suka ada spotting. Jadi pada saat berhenti, mungkin dia berhenti pakai kontrasepsi itu, mungkin dia butuh waktu agak lama untuk mengembalikan kerja hormon aslinya, hormon perempuan kan. Jadi saat berhenti ya udah teratur gitu. Tapi kalau yang satu hormon tuh dia butuh waktu lah, bisa sampai 3 bulan gitu, sampai akhirnya mendapatkan siklus yang normal. Oke. Nah, gitu. untuk closing nih dok, sebenarnya ada nggak sih pilihan kontrasepsi yang sekiranya terbaik gitu untuk para perempuan atau para bapak nih sebenarnya? Jadi sebenarnya kontrasepsi itu individual ya, tergantung dari perencanaan keluarga masing-masing, perencanaan seorang ibu terhadap masa depannya mau gimana gitu, masa depan keluarganya mau dibawa kemana. Makanya zaman dulu tuh ya, zaman beberapa mungkin tahun 90-an ya, kita tahu kita bilangnya bukan kontrasepsi tapi KB, keluarga berencana kan. Ya memang itu adalah suatu metode untuk merencanakan keluarga. Menurut saya nggak salah. Makanya sampai sekarang KB-nya apa gitu kan? Kita masih menggunakan KB itu, masih padahal itu adalah KB. Karena memang ya itu adalah metode untuk merencanakan keluarga gitu. Jadi masing-masing orang kan beda-beda ya, individu. Misalnya si A susah punya anak, dia kontrasepsi mana nih yang kira-kira cocok untuk digunakan, dan si B gampang banget punya anak ya, dan dia mau menyusui gitu. Jadi nggak bisa saya bilang IUD paling bagus gitu. Tapi memang kalau misalnya kita lihat IUD untuk jangka panjang iya gitu. Jadi ya tergantung dari perencanaan keluarganya mau gimana gitu. Kalau misalnya anaknya udah 5 kan pasti saya nggak akan menyarankan pakai barrier kan, atau pakai coitus interruptus yang senggama terputus itu tadi. Jadi saya akan menganjurkan, apalagi misalnya usianya udah 40 tahun, saya akan menganjurkan kontrasepsi mantap atau sterilisasi gitu. Jadi ya tugas saya sebagai orang medis memang menjelaskan kita punya pilihan apa aja dengan resiko dan keuntungannya penggunaannya. Nanti yang memilih biasanya diskusi lagi sama pasangannya dan pasiennya sendiri yang Iya. Jadi penggunaan kontrasepsi ini adalah itu ya, tergantung dengan kenyamanan juga kan, mungkin cocok-cocokan tadi ya dok ya, gitu ya, dan juga perencanaan keluarga masing-masing seperti apa gitu ya dok ya. Iya benar. Dok, terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk ilmunya hari ini. Thank you banget juga. Ya, saya udah diundang di sini.